Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan rusak parah sepanjang 2 km yang merupakan akses penghubung antar sejumlah desa. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur, Rabu sore kemarin diperiksa Bawaslu Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh pasangan Denny Indrayana di Priyadi. Akibat melonjaknya harga kedelai, pabrik tahu di Banjarmasin mengalami penurunan produksi dan terpaksa menaikkan harga. Untuk menekan penyebaran COVID-19, protokol kesehatan harus terus diimbau kepada masyarakat agar masyarakat semakin disiplin menerapkannya. Pernyataan itu disampaikan Pangdam 6 Muluarman Majen TNI Heri Wiranto saat melakukan kunjungan kerja di Makodim 1003 Kandangan pada Rabu kemarin. Untuk itu ia meminta semua prajurit Kodim 1003 Kandangan membantu pemerintah daerah dan Polri terus mengimbau masyarakat menaati protokol kesehatan. Dan sekarang justru angka itu bertambah di beberapa wilayah lain di Kalimantan. Oleh karenanya ini tentu tidak serta-merta berjalan begitu saja. Pasti ada kontribusi semuanya. Kodim, Koramil, Babinsa bersama komponen bangsa. Di situ ada Polres, ada Pemda, ada Satpol PP. Untuk apa? Melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan agar mereka taat terhadap protokol kesehatan, dan itu dilaksanakan, masyarakat juga bisa menjalankan, akhirnya angkanya juga semakin menurun. Mudah-mudahan semakin hilang, nanti vaksin turun, COVID tidak ada. Pangdam 6 Muluarman Majen TNI Heri Wiranto berharap setelah vaksin COVID-19 diberikan kepada masyarakat, pandemi COVID-19 bisa berakhir. Tidak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pangdam 6 Muluarman Majen TNI Heri Wiranto juga mengunjungi Makodim 1004 Kota Baru pada Selasa lalu. Sama seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ia juga meminta prajurit Kodim 1003 Kota Baru terus mengimbau protokol kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya penyebaran COVID-19 bisa ditekan dengan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu ia berharap prajurit Kodim 1004 Kota Baru terus mengingatkan masyarakat agar disiplin protokol kesehatan. Sudah kita hadapi hampir kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu dan sekarang masih berjalan. Wilayah Kalimantan Selatan memang tadi sudah saya jelaskan ada penurunan yang cukup signifikan. Yang semula menjadi 7 wilayah terbesar keterpaparan COVID yang menyumbangkan angka positif, sekarang sudah posisinya sudah ke urut nomor 15-16. Dan Kota Baru juga tadinya juga ada indikasi cukup besar, tapi sekarang sudah mulai menurun. Ini semua saya katakan bukan tiba-tiba, ini adalah kerjasama semua. Seluruh komponen bangsa, baik pemerintah daerah, Satgas COVID daerah, Kodim, Polres, dan semuanya untuk bersama-sama mencegah itu. Terkait dengan kunjungan kerja Pangdam ke wilayah Kota Baru, khususnya Kodim 1004 Kota Baru, beliau memberikan motivasi kepada seluruh anggota, baik di Kodim Kota Baru maupun di Kodim-Kodim lainnya, jajaran Korem 101 Antasari, kepada prajurit agar tetap bersemangat, tetap bekerja keras, dan ikhlas dalam menjalani pekerjaan. Dalam kunjungannya di Kabupaten Kota Baru, Pangdam 6 Muluarman Majen TNI Heri Wiranto juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Musola Saijaan dan kantor Persit Kartika Chandra Kirana, serta membagikan sembako kepada warga yang terdampak pandemi. Diikuti oleh Ibu Ketua Persit Kartika Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Fauji Rahman dari Kabupaten Kota Baru melaporkan.
Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia, dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga Desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.